Tidak pernah saya temukan, mulai saat ini saya siap berubah, mungkin seperti itu. Singkat saja, silakan nanti dari Mas Yunan sampai dengan Ibu Eka, singkat satu persatu dari awal sampai akhir. Sambil kita mendengarkan bersama. Silakan Mas Yunan. Training simpan awareness ini adalah merupakan saat terbaik dalam hidup saya yang benar-benar nyata. Dan saya siap berubah dan saya siap bahagia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pada training kali ini saya mendapatkan teori dan praktek sekaligus kaitannya dengan ikhlas. Betapa beratnya kita katakanlah memberi sesuatu apabila ada tidak ada ucapan terima kasih, rasanya kita mengganjal di hati kita, di hati saya, sehingga itu saya bawa kemana-mana. 1 tahun yang lalu adik saya berikan ini sampai sekarang dia terima kasih, ini saya bawa kemana-mana menjadi beban. Saat ini saya ikhlaskan karena semua pada akhirnya adalah milik Allah. Semoga saya juga ikut training ini supaya bisa mengenal Bapak Ahmad itu. Mudah-mudahan kita ikut training ini, semoga kita bisa berubah. Amin. Dan kuat dan segar sehat. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Amin. Saya telah mengikuti training belajar awareness, saya merasa bahwa ini adalah sebuah pelatihan yang luar biasa dan pelatihan yang lengkap. Semua aspek diolah, mulai dari aspek kognitif, kemudian afektif dan juga psikomotor. Dan yang menurut saya paling istimewa adalah di pelatihan ini digunakan konsep-konsep yang sangat tinggi, yang sangat dalam, tetapi dijabarkan dengan sangat simpel dan sangat mudah untuk diimplementasi, sehingga tidak ada alasan lain selain mari kita berubah. Terima kasih. Dalam krisis training ini kita merasakan bahwa diri kita itu memang harus pasrah kepada Allah, tetapi kita harus bangkit dan kita harus melihat sisi-sisi sosial kita, bahwa kita harus ikhlas. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Semoga kita semuanya dapat berubah dan sukses selalu. Dalam training The 7 Elements ini semuanya menyentuh perasaan saya. Tapi satu yang betul-betul masih saya ingat dan mungkin akan saya ingat terus, bahwa tanpa sadar saya sering melakukan atau yang mengakibatkan energi negatif. Padahal di sana tujuannya sebetulnya banyak untuk menasihati atau membuat orang baik. Tapi kita tidak sadar bahwa kata-kata itu adalah energi negatif. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan merubah, tidak lagi menyalurkan energi negatif tersebut, tapi merubah menjadi energi positif. Terima kasih. Subhanallah, yang luar biasa sekali. Beberapa training yang sering kali saya ikuti, baik itu James Quick, Robert Kiyosaki, sampai dengan Dale Carnegie, itu bicaranya tuh di awang-awang gitu. Kalau ini membumi, materinya runut sekali, mulai dari yang penting, sangat penting, paling penting, dan terakhir yang luar biasa saya rasakan. Belum pernah saya mengikuti pelatihan yang ini tadi yang terakhir ya, sesi terakhir, ikhlas itu praktek. Oh, ternyata kayak gitu orang ikhlas. Saya pribadi baru ngeh ya, baru tahu. Kemudian saya berharap kepada Pak Nanang, ini maunya nggak tanggung-tanggung ya, dealnya dengan Kemendiknas supaya ini masuk ke dalam program budi pekerti. Jadi sekarang ini pemerintah sedang bingung bagaimana konsep budi pekerti. Sebetulnya ya ini rohnya tuh ini roh budi pekerti. Jadi sebetulnya kalau pemerintah ngomong budi pekerti, programnya terlalu rumit dan sebagainya, dan ini semua masih wacana, semua guru bingung, nggak bisa ngajar, apa yang mesti diajarkan, guru nggak ngerti. Nampaknya ini
momen yang penting tinggal menunggu keberanian saja, siapa negosiatornya yang berani menghadap Pak Menteri kemudian bisa menggulirkan ini. Menurut saya materi yang sangat bagus. Tinggal Menteri kita ini fair enggak, jujur enggak. Kadang-kadang begini bangsa Indonesia itu, siapa sih yang buat? Kalau gelarnya profesor, doktor begitu, itu dulu yang dilihat. Nah, jadi paradigmanya masih melihat siapa yang bicara, bukan apa isinya. Makanya di dalam pelatihan ini sangat runut sekali mengajari orang juga untuk, ya saya simak dengan baik. Pak Nanang selalu mengatakan, aku juga belajar dari kalian. Pak Nanang belajar dari kita apa? Kita yang justru belajar dari Pak Nanang gitu kan. Tapi itulah ya, yang seperti itu yang mestinya pakai bahasa-bahasa seperti itulah, mulai dari para pengambil kebijakan sampai dengan apalagi masalah pendidikan ini penting banget. Sekali lagi, ini rohnya budi pekerti dan saya berharap mudah-mudahan ini bisa masuk ke dalam pelajaran ya, mulai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Mengingat bangsa kita ini sudah bangsa yang gagal ini putus generasi ini. Katanya bangsa Indonesia bangsa yang sopan, ngerti budi pekerti. Waduh, saya ini guru sekalian. Jadi ngerti persis ya, murid berpapasan dengan guru tidak menyapa hati saya sendiri. Bukan berarti kita minta dihargai. Mari Bu Guru nggak perlu hormat, senyum saja sulitnya setengah mati anak sekarang. Egonya setengah mati. Nah itu kalau disentuh dengan model pembelajaran seperti ini baru maknyus ya. Tapi kalau membelajar yang teori terputus-putus, guru BP dan sebagainya, saya nggak underestimate kepada mereka. Karena saya di SMA 63 dulu, malah justru saya ini bukan background BP, background saya pertanian, tapi disuruh menghandle guru BP semua gitu. Kan aneh itu. Dianggap ya, sekali lagi dianggap saya bisa. Repot kan? Nah, tapi kalau saya sekarang sudah punya materi ini, saya yakin saya adalah orang yang mengatakan saya bisa. Terima kasih. Selama training dalam training 3 hari ini yang saya alami belum pernah kayak yang saya alami sekarang ini. Jadi ini paling super lah istilahnya. Jadi mudah-mudahan ini tidak kembali ke perusahaan saya. Amin. Alhamdulillah. Amazing buat saya. Amazing karena semalam istri saya yang terbiasa dengan betul Bapak kata Pak Abbas, sibuk dengan komunikasinya sendiri, sibuk dengan dunia internetnya sendiri. Tiba-tiba mereka kepada saya, Ibu teknik apa? Padahal yang nggak pernah dia lakukan apa yang tanyakan ke ibunya. Saya menjelaskan sebisa saya dan subhanallah dia mendengarkan hal itu. Itu salah satu dampak yang langsung saya rasakan malam itu juga sepulang saya dari training kedua. Mudah-mudahan bagi diri saya sendiri untuk saya praktekkan setelah training ini 2 ke depan minimum dan insya Allah selanjutnya. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Dengan training ini saya benar-benar merasa seperti apa ya, berkaca ya. Karena sebelumnya saya rasanya Pak juga mengalami training seperti ini dan itu saya coba alhamdulillah berhasil. Saya coba usaha lain yang tujuannya adalah membahagiakan keluarga, karena saya di Banten itu tidak punya saudara sama sekali. Dari situ mertua anak saya anggap keluarga, tapi tiba-tiba terus yang saya dengar dengan pengalaman Bu Eka, saya jadi astagfirullah, berarti mungkin skopnya Bu Eka lebih besar. Tapi contoh itu hasil tidak jauh, cuma lebih besar. Cuma di sini saya lihat, loh, jangan-jangan saya. Nah, begitu saya dengar apa yang dikatakan Pak Nanang tadi, oh ya saya terpaksa. Mungkin selama ini ya emosi, saya merasa tinggi, egois segala. Padahal semua itu adalah amanah buat kita. Mungkin bukan rezeki kita di situ. Saya terpaksa. Yang lagi itu sampai saya vakum terus terang. Seakan-akan saya putus dalam tahun ini dengan mertua, dengan anak Allah. Padahal
yang saya sudah jalankan waktu itu, apa yang sudah itu jadi tempat pertemuan arisan bulanan, silaturahmi lebaran di tempat saya itu, sampai usaha-usaha lain. Tapi astagfirullahaladzim, dengan adanya ini mudah-mudahan akan bangkit lagi saya. Amin, amin. Bangkit lagi. Insyaallah, mudah-mudahan. Terima kasih. Dengan training Reservoir Kornas ini saya gunakan atau saya manfaatkan sebagai referensi pedoman untuk saya melangkah ke depan, dan segala penghalang yang saya ketahui dengan mengikuti training ini saya akan buang semua agar saya lebih sukses lagi. Dan kepada para anak mengucapkan terima kasih serta teman semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Pak Nanang dan Pak Amin yang membawa saya kemari. Sebelum saya ingin mengikuti training The Seven Abundance ini, saya menganggap bahwa bergaul itu melihat dari latar belakang pendidikan. Tapi ternyata di training ini tidak ada penghalang bagi kita untuk Dan yang kedua, saya tadinya sebelum mengikuti training The Seven Abundance ini menganggap masalah itu adalah sebuah beban yang sangat berat. Dan begitu saya mengikuti training ini, alhamdulillah masalah saya itu sangat kecil dibanding dengan masalah-masalah yang lain. Insya Allah selesai dan saya akan semangat. Ya, amin. Amin, amin. Terima kasih. Apa yang saya harus mau ucapkan seolah-olah begitulah ya. Sangat luar biasa. Training The Seven Abundance ini benar-benar membangun kesadaran saya yang jauh lebih tinggi. Dan ini saya yakin kalau ini dikembangkan di metode pendidikan seperti apa yang tadi dikatakan Pak Abbas, ya, barangkali atau mungkin ini saya akan mau merintis ya juga ikut bagaimana ya biar kita tetap berada di dalam satu rumah, kita keluar setiap setiap alumnus ini kita tetap berada di dalam satu rumah, yaitu rumah kesadaran saudaraku. Dan saya insya Allah setelah saya masih satu badan, setelah itu keluar saya ingin tetap berada di tengah-tengah Anda semua. Insya Allah. Amin. Saudaraku, ini membangkitkan dan saling kepedulian kita dengan yang lainnya, itulah yang sangat-sangat menyentuh diri saya. Dan semoga Pak Nakowi tetap bersama kita semua. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Kak. Amazing banget ini buat saya, luar biasa. Karena selama ini memang saya memikul beban yang sangat berat. Dalam arti saya memang kurang terbuka. Tapi dengan mengikuti training ini, alhamdulillah itu semua rontok buat saya. Sekarang saya menjadi lebih ringan. Satu, di hadapan kalian ini merupakan satu atmosfer yang sangat kuat. Artinya, jika kita ini memang Islam itu bersatu, kita akan kuat. Satu janji saya ini di depan kalian semua, karena saya mencintai dunia pendidikan juga, karena saya seorang penulis yang laris. Saya ingin memajukan Seven Awareness ini, ingin menjadikan anak-anak didik kita, anak saya, anak-anak kalian semua itu menjadi anak-anak di atas rata-rata. Bangsa ini, bangsa Indonesia hanya terkenal dengan ramah, tapi tidak terkenal dengan manusia di atas rata-rata itu. Jadi saya di hadapan kalian, di hadapan Allah saat ini, saya bertekad untuk memajukan The Seven Awareness. Dimanapun harus ada orang yang mengenal Seven Awareness. Kita harus membuktikan itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rabbi. Kabulkanlah doaku ini. Amin. Rasanya bukan hanya Mbak Ai, kita juga siap ya dimanapun berada. Ya Allah akan bersama-sama Seven Awareness. Setuju? Setuju. Dua orang lagi, silakan. Alhamdulillah. Saya merasa bahwa perjalanan ini ada awal, ada akhir ya. Saya tahu ini dibilang awal atau akhir lagi yang baru. Untuk awal yang baru, kenapa? Saya bertemu dengan buku Bapak Nanang itu kira-kira 2 tahun yang lalu ya Pak Nanang. Pastinya itu saya ketemu dengan salah satu yang pernah ikut trainer dengan Pak Nanang. Waktu itu di bus, saya belum punya mobil, belum punya apa, saya punya di bus, saya ketemu. Dia bilang, Bu Yuli, datang ke pameran. Saya salah ke pameran. Pada saat di pameran itu, Bu, ini
kalau nggak salah Mas Sigit ya yang ketemu sama saya itu, Mbak beli deh gitu. Mas Sigit nggak pernah tahu kalau saya adalah orang yang sangat terpuruk pada saat itu. Pada waktu itu saya belilah bukunya 50.000 harganya kalau nggak salah. Saya belum pernah ketemu Renang Kosim. Di Facebook saya berstatus menegur Bapak ya. Cuma aku lihat saya, Renang Kosim ada apa dengan diri saya? Saya mengalami satu perjalanan spiritual yang panjang selama 3 tahun dan saya merasa takut pulang dari garis, takut saya salah dalam melangkah dan takut membawa ini, apakah saya ini kemasukan setan, iblis, atau saya dalam jalan yang lurus. Saya datang ke beliau dan saya minta tolong nasihatnya beliau. Saya bilang, Mas, ada apa dengan saya ya? Akhirnya Renang Kosim membuat satu segmen bahwa kamu kena oma, kamu mendapatkan oma dalam hidup kamu dan kamu merasa bahwa kamu jadi manusia yang baru, hanya mungkin berantakan pada waktu itu karena saya tidak dengan terarah. Satu yang saya alhamdulillah banget sampai hari ini Ibu Dewi dengan giginya memaksa saya, Nujula ikut. Bu, saya nggak bisa, saya training lagi ada di Batam, ada di Surabaya, ada di Bali, saya nggak sempat. Nah, alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini tepat di angkatan ke-55 di mana saya memulai langkah saya di Al-Quran ayat 55, saya belajar dari Allah, yang saya belajar dari Renang Kosim. Semua yang saya alami selama 3 tahun yang secara acak-acakan saya tulis dalam buku saya teratur rapi di 7 Awareness. Teratur rapi di 7 Awareness. Bagaimana dari 7 vision, 7 mutiara itu saya alami secara otodidak, secara pencerahan langsung. Dari thinking, silent sampai sisi ikhlas. Semua saya jalani dan itu buku saya banyak sekali saya nulis sendiri. Saya nggak berani datang karena orang gila tulisannya. Tapi dengan bukunya Renang Kosim saya bilang saya mengalami hal itu. Dan itu langsung saya alami. Hari ini saya sadar Renang Kosim bahwa masih banyak yang perlu menyempurnakan saya. Dan saya perlu memanggil orang yang pintar sekalipun, yang hebat sekalipun, yang mendapat pencerahan sekalipun, bahwa masih ada guru di atas seorang guru. Tidak ada yang terpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Renang Kosim. Saya minta pembinanya sampai kapanpun kita akan selalu bersama di rumah kesadaran dan dunia tentunya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah kefakiran saya, di tengah keburukan saya saat ini, jujur saya nggak punya uang untuk ada di sini. Trainingnya adalah sedekah dari sahabat saya Ai. Training ini adalah sedekah dari Ibu Dewi. Training ini adalah sedekah dari Pak Renang Kosim Yusuf. Tetapi dalam waktu 1 hari, tiba-tiba keterpurukan saya, esok harinya saya jadi kaya raya. Terima kasih karena sudah memperkenalkan saya dengan Allah yang Maha Kaya. Karena telah memberikan saya pencerahan bahwa ikhlas itu sesungguhnya adalah kekayaan yang luar biasa. Saya kaya mulai hari ini berkat jalan awareness. Kaya persahabatan, kaya ilmu, kaya semangat, kaya cita-cita, kaya seluruhnya lah ya. Membuat itu tidak bisa dihargai dengan uang, betul?